rekan-rekan advokat yang hadir pagi ini. Kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah rahmat hidayahnya hari ini. Kemudian setelah itu adalah saran dan usulan apa yang seharusnya kita ini bersama untuk menentukan ke depan bagaimana langkah forum kita ini. Selanjutnya adalah nanti sedikit coffee break untuk memberikan waktu kepada panitia adalah menyimpulkan dari usulan, tanggapan dan sangat-sangat tadi. Kemudian disampaikan adalah kesimpulan oleh panitia. Setelah itu adalah penutup, tanggapan-tanggapan, permasalahan-permasalahan, atau nanti bisa mengarah pada suatu kesepakatan. Syukur-syukur bisa mengarah pada suatu deklarasi yang nantinya mengarah kepada apa. Tentunya untuk advokat khususnya di Pacitan nanti ke depan bagaimana. Terus yang ketiga, saya harap nanti dari pandangan-pandangan tersebut kita jadikan suatu kebersamaan, tidak ada ganjalan di kemudian hari. Dan yang paling penting adalah forum ini jangan sampai berhenti pada pagi hari ini, dan syukur-syukur per bulannya bahkan tiap minggunya bisa diadakan pertemuan-pertemuan seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tomo. Ini kami bertiga juga ada hak suara ini masing-masing. Kami mau mempersingkat. Sekarang saya menyampaikan sebagai moderator. Saya mau menyampaikan ada hak suara suara saya. Saya akan bicara. Di sini kalau kita tanggapi sebagai tanggapan saya adalah bagaimana apakah nanti dibentuk forum dan sebagainya. Kita harus mengacu pada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi. Di situ adalah ada bentuk organisasi adalah yang didaftarkan dalam Kemenkumham, yang didaftarkan dalam Kementerian Dalam Negeri, atau yang tidak didaftarkan sama sekali. Boleh tiga-tiganya kita mengacu itu. Apakah boleh menggunakan ADRT? ADRT itu adalah sifatnya adalah regulasi internal dalam sebuah organisasi. Didapatkan boleh, tidak didapatkan boleh. Artinya apa? Tinggal kesepakatan kita bersama bagaimana nanti. Begitu. Itu aja mungkin dari saya untuk ikat paku. Selanjutnya adalah rekan saya dari Mas Anas. Mohon untuk sebagai hak bicaranya. Mohon silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan senior Bapak Tomo dan Bapak Badrul Amali serta rekan-rekan seprofesi lainnya yang berbahagia. Langsung saja menanggapi dari semua tanggapan dari rekan-rekan semua tadi, bahwasanya semua kalau menurut saya sudah satu tujuan, satu visi. Hanya saja ada rekan kita tadi yang kurang setuju, mungkin seperti yang disampaikan Pak Tomo tadi, bingung akan menyampaikan apa hal yang akan disampaikan pada forum pagi hari ini. Saya sangat setuju apabila kita mengadakan atau membuat atau mendirikan forum atau asosiasi pengacara di Kabupaten Pacitan. Karena apa? Karena faktanya di lapangan yang terjadi sekarang ini kita itu sudah sangat semplang-semplangan, dan kemungkinan besar itu adu domba terjadi, itu sangat luar biasa kemungkinan adu domba. Bahkan saya walaupun masih junior, sangat merasakan atmosfer semplang-semplangan di lapangan. Dan mohon maaf Pak Tomo, saya dari mungkin di Pacitan juga belum terkenal dari organisasi kami dari organisasi Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Tiga itu sepakati dengan harga ini, sepakati. Nah, nanti ketika nanti di lapangan ada advokat yang tidak mengikuti kesepakatan itu, kita menegur gitu loh. Nah, dari situ saya ingin menyampaikan juga permasalahannya bagaimana kalau advokat itu tidak mau mengikuti teguran kita seperti itu. Saya punya usul kan seperti ini. Di sini kan banyak nih LBH yang sudah berdiri, LBH Trisula, LBH-nya Pak Badrul, LBH-nya Pak Lambang. Maksud saya seperti ini, apakah tidak menggunakan itu saja? Kita sepakat LBH itu
kita gunakan sebagai sarana untuk sosialisasi ke masyarakat di bawah naungan organisasi yang kita akan sepakati tadi itu, untuk mensosialisasikan bahwa ini loh Bu, kalau tarifnya seperti ini, itu untuk mengcover kalau tadi itu kemungkinan teman kita yang tidak hadir hari ini itu dalam menggayut sebuah kekuatan advokat kita di wilayah Kabupaten Pacitan. Dan yang ketiga adalah bentuk wadah kita nanti, walaupun seperti yang disampaikan Pak Tomo tadi bahwa kita dengan Kiperadi dan KAI ini jangan sampai mengkotak-kotakan masalah ini. Yang penting kita guyup untuk melakukan hal yang sama untuk mengangkat profesi kita sebagai advokat di wilayah Kabupaten Pacitan, khususnya di Republik yang kita cintai ini. Dan yang tiga kalinya kita harus pertemuan kita itu jangka panjang kita itu jangan 1 bulan sekali. Kita harus ada jeda waktu 2 bulan atau 3 bulan gitu. Persoalannya apa? Karena di luar sana kita juga banyak menangani perkara-perkara yang lain. Jadinya kalau sebulan itu barangkali perkara yang masuk di kita itu juga belum begitu banyak. Tapi kalau 3 bulan itu saya pikir sudah banyak. Manakala nanti di situ ada sedikit step yang kurang puas dengan kita, maka bisa kita pecahkan bersama-sama dengan kawan. Betul yang disampaikan Dek Heru tadi, bahwa kita tidak akan membuat sebuah organisasi di atas organisasi, tidak. Hanya sebuah perkumpulan saja yang mungkin nanti disepakati namanya apa, dan di situ kita bersama, katanya senior kita, kumpul bareng, buyung bareng, terus serang bareng kalau ada masalah, demo bareng. Advokat itu sekali-kali kan advokat demo di Pemda gitu kan, advokat oleh diri kita sendiri. Pekerjaannya terhormat. Seorang pengacara di Pacitan itu 0,001% dari jumlah penduduk. Guru banyak Bapak, pengusaha banyak, pengusaha sebelah kita ini juga pengacara. Petani banyak, pengacara. Dari sekian ratus ribu jiwa yang ada di Pacitan, sekarang detik ini masih terkumpul kira-kira 15 yang sudah bersertifikat advokat dan yang akan jauh. Artinya apa? Potensi advokat Kabupaten Pacitan ini menyetarakan pendapat, di Pacitan itu untuk kasus A itu minimal harus segini, misalnya 2,5, misalnya 5 juta, misalnya 10 juta, lebih dari 10 juta, lebih dari 5 juta boleh, tapi kalau misal kurang dari itu tidak boleh. Ini demi eksistensi, demi kenyamanan kita semua. Nah, ini poin yang kedua. Untuk poin yang ketiga adalah tentang nama baik dan harga diri seorang advokat. Kita tahu sendiri kesepakatan apa yang seharusnya menjadi sebuah kesepakatan atas masalah yang terjadi ini. Nah, sebelum saya membahas tentang perihal kerjanya seorang advokat, maka pertama-tama akan saya bahas tentang rumah. Terima kasih Mas Heru atas tanggapannya dan pandangan-pandangannya tadi. Di sini memang semua usulan, semua pandangan tadi dicatat oleh Mas Eka sama Mas Anas, nanti adalah disimpulkan oleh forum. Saya lihat ini semuanya adalah para advokat yang luar biasa. Saya tidak memihak ke rakyat kecil gitu. Hering, forum advokat. Gak apa-apa, saya kan yang bagian teriak nanti kan, sama Pak Tomo. Jadi forum ini sangat kita butuhkan. Jadi hari ini kita sepakati, karena kita masih punya waktu 1 jam Bapak. Jam 11 kita harus selesai. Setengah 12 kita makan, setengah 12 kita selesai ke Jumatan masing-masing. Jadi targetnya 11 kita sudah selesai pertemuan ini. Cukup banyak diskusinya kita, makanya kita manfaatkan waktu sejam ini sebaik-baik mungkin. Satu, kita sepakat bentuk forum Pak, atau apa namanya nanti sepakati. Kalau saya punya ide sih Forkap Pak, Forum Koordinasi Advokat Pacitan. Harus mikir itu Forkap, forum. Besok sampean semua akan hancur di Pacitan kalau tidak kita sikapi, gitu Pak ya. Hancur nama baiknya, hancur profesinya, hancur pekerjaannya, hanya karena kita ini tidak cerdas menyikapi. Tapi hari ini kita sudah cerdas Pak menyikapi. Bersama berkumpul ini sudah cerdas diawali. Kalau ini tidak disikapi, maka akan ada yang namanya permasalahan estafet di situ, karambol, estafet.
Kalau harga di lapangan sudah 2.500.000 dipotong 300 menjadi 2.200.000, maka mau tidak mau kita akan mengikuti pasar itu. Mau tidak mau. Kenapa? Untuk bertahan hidup. Tidak mungkin ketika di lingkungan itu sudah masuk 2.500 dengan pasang 4 juta, ya nggak akan laku. Nggak akan laku. Pasti akan ke sana semua. Ditambah lagi bonus A dan bonus B kan. Tidak masalah itu. Tapi yang menjadi permasalahan di sini ketika kita ini diam dan ketika kita ini tidak berbuat, hancurlah kita ini. Bukan hancur kenapa? Silakan. Pertemuan dalam forum ini, kalau saya tuh gimana ya sebenarnya? Kalau membentuk organisasi apa asosiasi itu kok kalau saya kurang efektif dan kurang efisien. Dikarenakan apa? Yang dibutuhkan dalam organisasi profesi ini sebenarnya kalau saya itu komitmen bersama, komitmen dari person to person, orang per orang, bukan dari percuma kalau kita membuat organisasi, kita beretorika, kita membuat ADART, tapi prakteknya di lapangan itu nanti juga pasti ada selingkuh-selingkuhan, pasti ada. Soalnya nyun sewu nggih, kita itu berpikir realistis saja. Kita tuh bisa satu korps, kita bisa satu kesatuan kalau kita itu digaji negara, tapi kita itu kan tidak. Maka dari itu Pak Badrun, kita itu dilema tapi juga realistis ya. Kalau kita misalkan di korps tentara, polisi, kita bisa satu kesatuan karena digaji negara lah. Solusinya seperti apa? Kalau saya praktiknya lagi juga seperti itu. Biasa Pak, di organisasi apapun, di notaris apapun juga seperti itu. Realistis saja. Perang jasa, perang dagang, perang juga seperti, tapi yang saya tekankan lebih bawahnya, martabatnya. Martabat profesi kita itu profesi yang martabat. Jangan sampai yang ditekan Pak Badrul itu 2,5 misalkan harga itu, dan nanti kita juga pasti ikut mengikuti pasar, pasti. Memang itu aturannya nggak ada. Memang itu aturannya yang untuk melarang nggak ada. Mas Tomo menambahkan. Oh, silakan. Sewu, apa yang disampaikan rekan-rekan tadi tentunya yang memberikan kembali polemik. Jadi intinya begini, kita memang dari berbagai latar belakang yang berbeda tadi, pendapatnya ya semau tidak mau ya tetap kita hargai. Tapi paling tidak apa yang disampaikan barusan oleh rekan tadi yang tidak setuju ada organisasi atau ada forum istilah itu, Mas Badrul tadi memang harus ada wadah, sehingga kalau mereka di lapangan ada yang istilahnya melanggar karena sudah ada wadahnya tadi atau sudah dikasih wanti-wanti kasarnya Gojek melanggar, ya harus kita tindak. Nah untuk menindak itu ya ada wadahnya tadi, forum tadi, kan begitu. Satu sudah sejalur dengan salah satu mungkin teman kita gitu. Jadi permasalahan kita di situ. Kalau saya sangat setuju diadakan perkumpulan ini agar kita semua bisa berjalan ke depannya lebih baik dan tidak ada tumpang tindih. Bikinlah, kalau kita sudah punya forum yang disampaikan Mas Heru, kita harus punya rumah, punya wadah itu. Nanti kita kan ada aturan di situ. Ojo mengancam kepada pemerintah, lah dek gak mikir pemerintah kuwi sing di organisasi pemerintahan baik badan sing bayar ya awake dhewe. Justru sing menterek jane awak iki. Yo dari perangkat hukum yang ada di pemerintah itu adalah advokat Mas sakjane sing paling. Jadi forum tersebut continue. Usulan ketiga yaitu finansial atau fee kesepakatan harga antara klien dan advokat atau uang jasa terhadap profesi tersebut. Jadi usulan dari rekan Badrul intinya memberi batas minimal terhadap fee tersebut. Selanjutnya usulan dari
rekan Heru hampir sama. Pertama, pendirian Asosiasi Advokat Kabupaten Pacitan, terus membuat ADART di asosiasi tersebut, kesepakatan fee batas minimal. Selanjutnya usulan dari rekan Badrul hampir sama, pendirian asosiasi atau forum, serta Bapak Badrul sendiri sudah mempunyai reng-rengan nama yang bagus untuk forum tersebut, yaitu tadi disampaikan Forkap, Forum Perkumpulan Advokat Pacitan. Forum Koordinasi Advokat Pacitan. Selanjutnya tujuan dari Forkap tersebut yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama untuk mengatur advokat dalam satu rel agar advokat yang berada di Kabupaten Pacitan tersebut tidak liar dan dalam satu komando. Selanjutnya tadi dari rekan Pradi menyampaikan bahwasannya tidak perlu mengadakan asosiasi atau perkumpulan. Hanya perlu saja adanya kesepakatan person to person. Jadi antara satu orang pengacara lain dan pengacara lain itu saja sudah cukup. Itu tadi menurut rekan Pradi. Jadi selanjutnya dari rekan Azhari intinya sama, inginnya ada forum dan kesetaraan harga, bahkan mungkin sudah gerak dengan yang ada di lapangan. Mungkin yang disampaikan rekan Azhari tadi begitu demikian. Terus dari rekan Imam, mungkin kalau saya menyimpulkan dari rekan Imam tadi intinya curhat dengan mungkin dengan dulunya. Kalau saya menyimpulkan demikian. Terus dari rekan Danur intinya hampir sama, hanya saja penekanan terhadap organisasi dan inti sari fungsi apabila sudah tersusun atau terbentuk forum atau organisasi yang akan kita laksanakan tersebut. Dari rekan Rizky juga sama, lebih menekankan terhadap peraturan dan bahkan sanksi terhadap anggota forum yang melanggar. Jadi kalau kita simpulkan dari atas sampai bawah, dari rekan-rekan advokat itu tadi, dari rekan-rekan pengacara tadi, intinya sama, kita berada di sini dengan tujuan sama, yaitu membuat forum perkumpulan atau forum koordinasi advokat Pacitan. Selanjutnya, apabila forum tersebut telah terbentuk, ada ADRT ataupun tidak ada RT, hanya kesepakatan forum itu saja. Yang intinya pertama untuk kesepakatan fee mengenai perkara, dan selanjutnya yaitu untuk menyambung tali ukhuwah Islamiyah kita, karena kita sama Muslim, setiap 1 bulan atau 13 kali kita mengadakan pertemuan. Yang tadi Bapak Badrul menyampaikan pertemuan neng omah-omah. Jadi misal bulan ini di rumahnya Mas Danur, bulan berikutnya di rumahnya Mas Rizky, dan selanjutnya. Dengan usulan dari Pak Badrul tadi, untuk iuran itu minimal 250.000 per forum. Jadi setiap kita kumpul mengadakan iuran 250.000. Jadi intinya untuk sekarang ini disepakati atau tidak sepakati, kita akan membuat forum. Jadi kita sampaikan bersama, mungkin aklamasi mungkin ya. Nanti saya nanti. Oh iya, siap. Oke. Nah. Jadi mungkin kesimpulan dari saya cukup itu di forum nanti yang menentukan. Kemudian bentuk susunan pengurus forum ketika disepakati. Yang saya simpulkan adalah 2 poin itu yang sangat penting. Mungkin untuk awalnya adalah bisa saya tangkap semuanya ini. Apakah siang ini
kita bentuk forum atau asosiasi atau bentuk apapun. Monggo, langsung awal. Untuk dulu Pak. Oke. Ini mohon izin bahwa forum ini bahwa usulan ini kita sepakatin dulu. Persoalannya apa? Nanti kita tindak lanjuti beberapa hari kemudian atau minggu yang akan datang. Persoalannya kita melihat waktu kita. Jadinya usulan yang sudah Bapak simpulkan ini kita sepakatin dulu. Usulan ini kita sepakatin semua, usulan yang sudah disampaikan, baru nanti kita bentuk berikutnya kalau kita ada waktu yang lebih panjang lagi. Terima kasih. Oke, ya. Makanya hari ini kita membuat forum itu disepakati atau tidak? Sepakat. Oke, berarti sepakat. Itu langsung. Kemudian nama forumnya apa? Porkap. Oke, ditulis Mas Anas. Jadi jelas ada faedah hari ini. Porkap. Kemudian untuk susunan pengurus apa dibentuk sekarang atau nanti? Nanti ada karena waktu kita. Kalau susunan pengurus bagaimana? Kalau bisa, Karena kita mau curhat menyurat juga masalahnya. kalau bisa sekarang saja. Oh ya. Betul. Jadi kalau konsep kesempurnaannya nanti. Monggo, untuk kesepakatan ini bentuknya koordinasi atau ketua sekretaris bendara. Satu koordinator satu. Nah, Jadi kita nggak ada ketua. tapi kalau paling nggak saran saya ada pembinanya, yang seharusnya menjadi penasihat dan pembina. Karena ini nanti untuk mengontrol jalannya forum ini, begitu Pak. Pembina Gus Tomo. Ini Pak Tomo pembinanya. Pak Tomo, Pak Sandro, Pak Adar. Oke, terima kasih. Apa yang lain setuju? Setuju. Penasihatnya Pak Badrul. Ya. Ya. Beda, pembina atau penasihat. Penasihat ini yang menasihati tiap hari ketemu masalahnya. Koordinator itu 3 biasanya. Jadi kolektif kolegial. Jadi tidak sendiri. Siapa usulannya? Untuk koordinator 1. Itu mohon izin, itu ketuanya ada enggak itu ketuanya? Koordinator 1, 2, 3. Koordinatornya karena senior itu di sini juga ada Pak Badrul, lebih baik Pak Badrul aja. Nah nanti itu kan ada 2 atau berapa untuk di bawahnya begitu Pak. Pak Badrul tadi sudah menjadi pengawas. Dikasih kesempatan yang muda ya nggak apa-apa juga. Oh, iya. Pak Danur. Ya, terima kasih. Koordinator 2 siapa? Monggo. Pak Deru. Siap. Ya, dari Mas Anas ya. Terima kasih. Jangan dibalik Pak, dibalik. Koordinator 2-nya Anas. Ya, dia lintas organisasi. Ya. Oke, ini untuk forum, nama forum, terus susunan pengurus koordinatornya sudah tertuliskan. Forumnya Forkap P ya. Iya. Terima kasih. Ini sudah disetujui oleh forum G. Saya lanjutkan dan setuju. Setuju? Setuju. Oke, lanjut. Kemudian adalah kesepakatan minimal harga. Apakah dibahas sekarang atau ditunda? Monggo forum. Nanti aja Pak. Itu terlalu detail. Oh gitu. Oke. Ketika nanti berarti yang kita tunda ini kan urusan forum. Monggo. Terima kasih. Ada tambahan lagi mungkin? Kalau saya tangkap hanya 2 itu yang poinnya yang paling penting. Itu nanti bisa dikomunikasikan oleh forum. Karena ini tadi saya ditunjuk oleh koordinator 1. Ini untuk tarikan hari ini 100. Ini ada sisa uang. Kami masukkan namanya ke forum nanti sisanya. Jadi jelas untuk masukkan dana awal. Terima kasih yang telah menyumbang. Menurut saya kalau tidak ada tambahan, mungkin dari panitia tambahan Mas. Silakan. Itu Pak, karena Pak Mas Lesti kan juga belum masuk dalam kepengurusan itu. Nah itu kan masih ada beberapa kepengurusan yang belum terisi. Nanti koordinator itu membentuk namanya seksi bendara. Itu nanti dirapatkan sendiri nanti. Terus sekretaris karena perlu untuk hal-hal seperti ini. Jadi koordinator ini fungsinya adalah kolektif kolegial untuk menyatukan suara nanti, gitu. Atur maksimal. Begitu, monggo Pak Ketua Forum, koordinator. Terima kasih atas Sepakati dulu radiusnya dulu kecamatan apa? bukan saya mau usul dulu Pak Dulu berikan saya satu usul hari ini. Saya usul malah untuk radius 3 ini dikasih batas minimal juga walaupun jauh. Kadang-kadang ada juga 2 radius. Radius 1, 2, atau 3. Radius 2 saja. Radius 1 dan Saya usul ini ke forum barangkali diterima.
radius 3 itu dikasih minimal juga, karena pernah juga adanya yang minum kita tor, pernah begitu.ฉันรู้ในคำสัญญาฉันขอ